pastikan kalian mengisi datanya dengan benar dan juga jangan sampai salah. Karena mungkin ini adalah kesempatan terakhir kalian untuk bisa mengupdate data kalian agar bisa lolos di gelombang. Akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Update data diri kamu. Jadi di sini teman-teman jangan sampai melakukan kesalahan sama dengan kesalahan yang sebelumnya. Jadi pastikan kalian ikuti step by step-nya dengan benar, teman-teman. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, update lagi mengenai program Kartu Prakerja, di mana ini update untuk teman-teman yang dari gelombang 1 sampai gelombang 11 itu belum lolos gelombang prakerja. Dan sekarang kalian akan dapat kesempatan kedua untuk bisa lolos di tahun ini, teman-teman. Apa itu? Kita akan bahas tuntas semuanya pada video ini. Jadi seperti biasa, buat yang baru join atau mungkin belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga yang lonceng ya. Akan banyak sekali update seputar Kartu Prakerja yang pastinya berguna buat teman-teman semua. Dan saya jamin kalian yang ketinggalan sedikit pun info terupdate seputar prakerja dari channel ini. So, buat teman-teman, pastikan kalian stay tune. Nah, teman-teman, seperti tahu ya, untuk tahun ini itu prakerja sudah makin dan makin gencar, dan sepertinya pun gelombang 12 tidak lama lagi akan dibuka, teman-teman. Itu tandanya adalah dengan insentif yang semakin cepat cair, kemudian juga fitur ganti rekening juga sudah aktif, sudah bisa untuk semuanya, lalu juga untuk anggaran sudah fix itu 20 triliun, teman-teman. Jadi untuk kuotanya akan sama dengan tahun lalu itu 5,6 juta. Dan tadi siang, teman-teman, ada teman kita menginfokan untuk dia yang sebelumnya itu lolos, yang tidak pernah lolos di gelombang sebelumnya di tahun lalu, itu sekarang saat login itu mereka bisa untuk update data mereka, teman-teman. Jadi ini buat teman-teman yang kemarin itu masih salah atau mungkin keliru mengisi data, teman-teman, karena kita tahu juga untuk program tahun ini pun prakerja fokusnya adalah untuk yang terdampak COVID, yang terdampak pandemi dan juga terdampak karena PHK di masa corona seperti ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian mengisi datanya dengan benar dan juga jangan sampai salah. Karena mungkin ini adalah kesempatan terakhir kalian untuk bisa mengupdate data kalian agar bisa lolos di gelombang ini, teman-teman. Dan ini pun juga sesuai dengan apa yang saya infokan sebelumnya di tahun lalu ya. Kalau kita nggak bisa ganti data, itu sama juga bohong, gelombang 12 dibuka, karena yang tidak pernah lolos itu juga nggak akan lolos juga di tahun ini. Karena banyak banget teman-teman yang sebelumnya itu mereka masih bekerja, jadi mereka masih bekerja di keterangan di saat mendaftar, jadi itu tidak akan lolos di tahun berikutnya ataupun di gelombang berikutnya karena mereka dianggap tidak prioritas karena mereka masih dianggap bekerja, teman-teman. Tapi akhirnya sekarang untuk fitur ini bisa digunakan tanpa kita harus mengirim surat pernyataan ataupun juga mengisi form prakerja. Jadi buat teman-teman yang mau tahu dan juga bagaimana cara mengisinya agar benar, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Jadi buat teman-teman, silahkan kalian simak ya, jadi biar lebih lengkap kita akan screen record di sini. Oke teman-teman, jadi ini ada dashboard prakerja, teman-teman. Untuk pendaftaran sampai sekarang masih belum bisa. Jadi ini masih difokuskan untuk teman-teman kita yang kemarin gagal dari gelombang 1 sampai gelombang 11 dan belum pernah lolos sama sekali gelombang prakerja, namun sudah punya akun prakerja, teman-teman. Kita login seperti ini ya. Akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Update data diri kamu. Jadi di sini teman-teman jangan sampai melakukan kesalahan sama dengan kesalahan yang sebelumnya. Jadi pastikan kalian ikuti step by step-nya dengan benar, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, jadi untuk alamat email, nama lengkap sudah nggak bisa diubah ya. Kita bisa mengubah dari provinsi, teman-teman. Jadi di sini kita akan buat provinsinya sesuai dengan provinsi teman-teman semua. Jadi ini Bali. Kemudian kabupatennya, ini punya teman kita yang kemarin daftar di gelombang 3 namun sampai 11 juga belum lolos, teman-teman. Jadi saya pinjam untuk account-nya untuk dibantu update sebagai contoh atau model di video kali ini. Jenis kelamin ini nggak berpengaruh, teman-teman. Pendidikan terakhir ini pun nggak berpengaruh banyak sebenarnya untuk ininya, teman-teman. Status perkawinan di sini juga nggak. Jumlah tanggungan di sini yang mulai penting, teman-teman. Jadi buat teman semua, tanggungan diutamakanlah tanggungan yang tanggungannya itu minimal 3 atau lebih. Jadi tanggungan di sini tidak harus anak atau istri, teman-teman. Jadi bisa orang tua, bisa adik, bisa kakak jika memang tanggungan kita. Jadi misal nih, karena ada seorang yang single,
punya orang tua namun sekarang tidak bekerja karena terdampak COVID, itu termasuk tanggungan kita. Jadi kalian bisa membuat tanggungan kalian sesuai dengan jumlah anggota keluarga kalian. Jadi misal, saya saudara bertiga ya, misalnya ya, saudara bertiga punya orang tua 2. Jadi orang tua saya itu termasuk tanggungan saya, lalu juga adik saya juga tanggungan saya, jadi punya 4 tanggungan. Jadi seperti itu teman-teman, itu juga dari CS Prakerja yang sebelumnya. Jadi kita nggak berbohong ya, tapi menginfokan apa yang seharusnya terjadi. Kalau memang kalian emang punya cuma 2 tanggungan, kalian jawab 2. Kalau punya 3 tanggungan, jawab 3. Kalau emang nggak ada, kalian jawab nggak ada teman-teman, seperti itu. Karena teman saya ini dia berempat saudara, dan dia punya 2 orang tua, jadi saya akan buat lebih dari 3 teman-teman. Status ini juga penting teman-teman. Kalau kalian buat sedang bekerja, kemungkinan lolos itu sangat kecil, lebih kecil. Jadi kalau emang kalian emang tidak bekerja, jawab tidak bekerja. Tapi kalau sedang bekerja, itu terserah kalian teman-teman. Tapi kalau emang yang diprioritaskan adalah teman-teman yang sampai sekarang ini tidak bekerja. Inilah pertama dari program prakerja di tahun ini. Jadi buat teman-teman, peluang lolos besar adalah peluang yang jika menjawab tidak bekerja teman-teman. Tapi kembali lagi semua ke teman semua, harus jawab dengan jujur dan juga dengan benar teman-teman. Karena saya pun juga emang sekarang tidak bekerja, walaupun dulu saat daftar gelombang 3 dia masih bekerja, namun sekarang karena pandemi dia di restoran, akhirnya dia di PHK dan dirumahkan teman-teman. Dia tidak bekerja. Nah, topik ini bebas teman-teman, kalian mau ambil apapun, ini nggak mempengaruhi untuk kita lolos atau tidak. Nah, sudah. Berikutnya kita tinggal update KTP teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau sebelumnya itu kalian sudah pernah mengisi dan itu sudah benar, kalian biarkan saja. Tapi kalau kalian ingin update, silahkan update. Dan saran saya pun teman-teman, kalian itu usahakan itu datanya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Jadi kalau bisa itu range sekitar 200 KB sampai 500 KB. Jangan terlalu kecil juga, agar nanti bisa terbaca dengan jelas untuk KTP kalian teman-teman. Dan juga pastikan itu jelas dan juga kualitasnya juga cukup bagus jadi terbaca. Jika sudah, kita centang di sini dan kalian submit teman-teman. Sorry, ini ada alamat ya, belum diisi ya. Oke, kurang boleh lagi. Nah, kalau sudah, kalian submit. Nah, dan di sini pun kalian juga harus mengisi dengan benar teman-teman. Apakah saat ini Anda menganggur? Kalau kalian jawab kalian tidak menganggur, itu kemungkinannya akan kecil untuk kalian lolos, karena emang seperti saya bilang tadi, ini untuk yang terdampak COVID, jadi yang ter-PHK. Jadi karena teman saya sedang menganggur, jadi saya buat menganggur teman-teman. Iya. Jangan sampai kalian salah pilih ya. Kalian harus pelan-pelan mengisinya dan juga untuk pastikan benar jawabannya teman-teman. Berikutnya, apakah Anda pernah bekerja sebelumnya? Ingat, fokusnya adalah yang terdampak PHK atau terdampak pandemi, jadi logikanya adalah sebelumnya bekerja, namun sekarang tidak bekerja. Seperti itu. Jadi teman-teman saya pun juga sebelumnya bekerja, namun sekarang tidak bekerja. Jadi jawabannya adalah iya, karena emang sebelumnya dia pernah bekerja, teman-teman. Kemudian, apakah Anda menganggur karena adanya COVID-19? Jawabannya sudah pasti iya ya. Kalau jawab tidak, itu peluangnya pun juga akan kecil untuk lolos, teman-teman. Sudah. Jadi, kalian tinggal menunggu pembukaan gelombang 12, teman-teman. Jadi, buat teman-teman, pastikan kalian cek dan juga kalian isi dengan benar untuk data kalian yang terbaru, teman-teman. Kalau buat kalian mau lolos, saya sih tidak menjadi kalian berbohong ya, tapi untuk yang diteruskan adalah teman-teman yang tanggungannya itu lebih dari 3, kemudian tidak bekerja, terdampak COVID, dan juga menganggur sekarang, teman-teman. Itulah kunci dari jawaban untuk teman-teman bisa lolos lebih besar. Tapi tetap ya, karena saingannya banyak, itu peluangnya pun masih 50-50 antara lolos dan tidak lolos, teman-teman. Tapi dengan jawaban kelas seperti ini, itu peluangnya akan lebih besar lolos untuk kalian bisa diterima di gelombang 12 ataupun di gelombang nanti di tahun ini. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian isi dengan benar dan juga isi segera, teman-teman. Dan juga buat teman semua, please dan silahkan kalian bantu share video ini, jadi makin banyak teman-teman yang mungkin sudah kemarin daftar yang lolos, mungkin teman kalian, keluarga kalian, saudara kalian belum tahu, kalian bisa share informasi ini, jadi mereka bisa update datanya sesegera mungkin. Karena pun saya nggak tahu kapankah ini akan berakhir dan dibuka pendaftaran untuk peserta baru. Jadi pastikan kalian isi dan update sebelum pendaftar baru dibuka, teman-teman, untuk memperbesar peluang kalian lolos. Oke, jadi sekian dari saya. Kalau ada question, silahkan komen di bawah. Ada pertanyaan apapun, silahkan teman-teman, dan juga infokan saya untuk insentif yang belum cair tanggal berapakah, agar kita bisa update yang manakah yang belum cair dan gimana sudah cair, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Dan tidak lupa buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga loncengnya, karena dengan begitu kalian nggak akan tinggalan sedikit pun info terupdate dari prakerja dari channel ini, teman-teman. So, sekian dari saya dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!